syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus melindungi dan memimpin kami, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan dan juga kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya masih akan menjawab pertanyaan dari Saudara Happy Kurniawan Santoso di Jakarta yang menanyakan mengenai Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9, ada 4 pertanyaan. Nah, kemarin sudah mulai saya jawab dengan judul renungan mencermati perumpamaan Tuhan Yesus, yang intinya kemarin kita dapatkan bahwa untuk mengerti perumpamaan tentang Tuhan Yesus itu tidak bisa dengan harafiah. Jadi perumpamaan itu bahkan sering memunculkan hal-hal yang menimbulkan pertanyaan lanjut seperti itu. Nah, namanya saja perumpamaan. Jadi kalau namanya perumpamaan itu mesti banyak seloka bahasa Indonesianya itu, atau padanan-padanan, dan tidak bisa diterima apa adanya. Namanya perumpamaan. Jadi perumpamaan itu umpama, jadi tidak persis. Nah, untuk kali ini saya masih akan meneruskan menjawab, hanya memang karena ini namanya menjawab pertanyaan ya, belum sampai kepada hal-hal yang merupakan, saya sering pakai istilah ledakan rohani. Jadi kalau kita merenungkan sesuatu itu mendapatkan sesuatu yang meledak ya, dalam tanda petik ya, dalam hati kita, dalam dada kita lah ya, secara rohani itu menimbulkan sebuah hal yang wow begitu ya. Tapi ini lebih banyak akan menjawab apa yang menjadi pergumulan seseorang, sehingga minta maaf nanti mungkin agak berbeda dengan biasanya. Jadi renungan kali ini bisa disebut agak datar lah, tapi ya tetap namanya saja pertanyaan. Ini justru bahkan mungkin juga menjadi pertanyaan bagi saudara-saudara sekalian, bagi banyak orang. Oleh sebab itu, maka renungan yang berupa jawaban pertanyaan ini tetap sangat penting dan berguna buat kita. Nah, saudara, supaya lebih memahami lagi
apa yang ingin digumulkan oleh saudara Happy Kristiawan Santoso, saya mengajak saudara untuk membaca lagi, kita semua untuk membaca lagi dan juga memahami pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti kalau ada yang baru mengikuti kali ini dan belum membuka yang kemarin itu bisa memahami. Nah, yang dipertanyakan adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Lukas pasal 16 ayat 1. Saya baca sekali lagi ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Dan saudara sekalian, ada 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda Happy Kurniawan Santoso. Pertanyaan pertama menyangkut ayat 1. Di sana ada istilah menghamburkan. Nah, dipertanyakan istilah menghamburkan itu dibandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris King James Version. Nak Mas Happy sudah membuka King James Version, di sana dijumpai istilah waste. Ya. Lalu dipertanyakan apakah menghamburkan itu sama dengan korupsi atau sekedar tidak hemat? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apa maksud ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Mamon itu kan bukan orang, ya. Tapi kenapa harus bersahabat dengan mamon? Ini bagaimana ini pernyataan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini kok aneh ya? Ya, tidak mudah dimengerti. Lalu pertanyaan ketiga, kemah abadi itu yang dimaksud kemah abadi itu apa? Apakah surga gitu ya? Itu pertanyaan ketiga. Dan yang keempat, apa artinya mengaitkan uang atau mamon dengan surga? Saya ingin menjawab sore hari ini mungkin belum semua. Makanya saya katakan ini kita sedang memahami istilah dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini ya. Memahami istilah dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Di sana tadi ditanyakan bahwa istilah menghamburkan itu apakah sama dengan korupsi? Nah, kalau memang mau
bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain, sebaiknya ayo satu persatu kita lihat ya. Saya membaca, kalau dalam terjemahan baru itu dikatakan bendahara yang tidak jujur itu menghamburkan harta tuannya. Dalam terjemahan lama dituliskan memboroskan. Itu juga dalam bahasa Indonesia masa kini sama, menggunakan kata memboroskan. Lalu dalam Indonesian Modern Bible itu juga menuliskan memboroskan. Lah kalau di dalam King James Version tadi disebutkan waste, itu ya, itu sama, memboroskan artinya. Kemudian kalau dalam bahasa Sunda itu dituliskan dipake awuntah. Dipake awuntah, mirip bahasa Jawa Tengah juga ya. Wuntah itu mirip kata wutah. Wutah itu artinya tumpah gitu. Dipakai ditumpah-tumpahkan, kira-kira begitu ya maksudnya ya. Memboroskan sama dengan juga. Nah, kalau dalam bahasa Jawa terjemahan tahun 1981 itu ngawut-awut ya. Ngawut-awut. Istilah ngawut-awut itu sebetulnya yang disebut ngawut-awut itu mirip seorang yang menebarkan benih, katakanlah misalnya orang yang sedang menebar untuk menyemai benih padi. Saudara tahu, padi itu sebelum ditanam secara tertata rapi, itu disemai dulu benihnya itu. Jadi gabah berupa padi itu kan bulir-bulir ya. Lalu bulir-bulirnya itu nanti dirontokkan. Nah, itu yang sering orang menyebutnya sebagai padi gabah. Jadi sudah berupa satu butir begitu, bukan bulir. Kalau bulir itu kan satu kelompok di dalam satu tangkai begitu. Nah, gabah itu lalu disebar-sebar begitu. Nah, itu yang namanya diawut-awut atau ngawut-awut itu menyebar-nyebarkan begitu. Jadi agak mirip kalau bahasa Indonesia bisa diterjemahkan ngawut-awut itu artinya memboroskan, itu menebar-nebarkan gitu. Ini ya. Lalu di dalam bahasa Jawa terjemahan tahun 94 ini sama dengan juga Jawa Suriname. Nah, kita kan punya di dalam Perjanjian Baru sudah diterjemahkan dalam bahasa Jawa Suriname ya. Jadi Anda tahu di negara Suriname itu banyak komunitas Jawa dan sekarang masih dipakai bahasa Jawa di sana, tapi sudah agak-agak berubah, campur bahasa Inggris, Saudara. Bahasa Jawa campur bahasa Inggris. Itu di Suriname. Saudara bisa mendengarkan juga radio Suriname di internet, itu lucu-lucu. Nah, itu di sana ditulis ngebreh-breh. Ngebreh-breh itu pemahaman saya, pengertiannya adalah menggunakan barang yang bisa dikonsumsi dengan sembarangan. Ya. Jadi tidak ada gunanya. Begitu. Mungkin contohnya apa ya? Kalau kita beli minuman kemasan yang 1,5 liter lah, katakanlah seperti itu ya. Itu yang namanya minuman kemasan itu kan yang paling pas untuk minum. Tetapi orang memakai kemudian ya beli yang 1,5 liter itu diminum sedikit, tapi juga kemudian akhirnya nanti untuk mencuci gelas, bahkan untuk membasahi meja, kemudian untuk apa lagi, untuk di halaman supaya tidak berdebu, kemudian diawut-awut, ditebar-tebarkan di situ. Itu disebut ngebreh-breh. Jadi menggunakan barang yang bisa dikonsumsi tapi kurang begitu berguna. Nah, itu yang disebut ngebreh-breh. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini bahwa ada seorang bendahara yang ngebreh-breh, ngawut-awut, memboroskan atau menghamburkan ya tadi harta tuannya sedemikian itu. Pertanyaan Ananda
happy adalah apakah itu sama dengan korupsi gitu. Nah, saya kemudian ingat, wah ini rasanya untuk menjawab satu istilah saja sudah waktunya habis ya, enggak apa-apa ya. Jadi ini untuk menjadi beberapa kali jawaban nantinya. Saya kenal dengan seseorang yang memiliki jabatan di sebuah lembaga tertentu. Nah, dia itu sempat cerita kepada saya begini. Sekali waktu kami para direktur itu jengkel dengan pemilik perusahaan. Ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena sesuatu gitu. Para direktur itu kemudian agak jengkel kepada pemilik perusahaan. Maka kami menggunakan uang itu seenaknya. Dia cerita sama saya itu. Saya pernah mendengar langsung. Saya tanya gimana? Kok? Ya pokoknya seenaknya lah. Bulan itu kami ada 3 direktur pergi ke restoran. Terus beli makanan pilih yang harganya paling mahal-mahal. Masuk di restoran mahal, beli makanan yang harganya mahal, gitu. Jutaan rupiah. Pokoknya kami bilang begini, jenis masakan yang paling mahal yang kita belum pernah mencoba apa, gitu. Dan belinya itu bukan hanya satu macam, tapi banyak macam. Lalu yang dimakan itu hanya sedikit, saudara. Itu namanya menghambur-hamburkan uang dengan kurang berguna. Nah, kalau disamakan dengan kasus ini ya, artinya kan itu karena jengkel dengan pemilik perusahaan, lalu ya sudah, daripada uang tidak diberikan kepada kita, ya ini kan pengeluaran perusahaan, tapi digunakan untuk kesenangan para pegawai itu, dan itu sebetulnya sangat boros dan ya tidak ada gunanya toh, wong yang dimakan tidak semua. Pokoknya mencicipi, gitu aja. Kata rekan saya yang cerita kepada saya itu. Nah ini, semacam ini yang disebut menghambur-hamburkan uang dengan tidak efektif kan, seperti itu. Nah rupanya perumpamaan Tuhan Yesus ini mengarah seperti itu. Itu saudara ya. Jadi ada bendahara yang memboroskan harta tuannya. Ini nanti ada hubungannya dengan arti seluruh perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Sekali lagi kita harus memahami akan hal ini, karena di kitab Injil dituliskan Tuhan Yesus itu mengajar dengan banyak perumpamaan. Hanya saya tidak bisa menjelaskan dengan seksama dengan waktu yang singkat, sehingga pertanyaan dari Ananda Happy Kurniawan Santoso itu tetap harus saya jawab dengan maksud saya dengan seksama, tapi waktunya agak panjang, jadi nanti ini dibagi-bagi. Harap yang lain bersabar, tapi rasanya ini juga berguna supaya kita benar-benar memahami perumpamaan yang dipertanyakan ini. Karena begini, ya kalau Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita berupa perumpamaan lalu kita tidak memahami kan percuma. Padahal setiap pengajaran Tuhan Yesus, setiap firman Tuhan itu sangat berguna buat kita, seperti itu. Nah, ada hal-hal yang seperti kemarin sebelum ini saya menjelaskan bahwa perumpamaan itu kadang-kadang sepertinya kebalik-balik, ada istilah yang tidak mudah kita mengerti, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus kita mengerti. Nah, kembali kepada istilah yang di dalam terjemahan baru dituliskan menghamburkan ini, dan dengan beberapa penjelasan yang tadi saya sampaikan itu, berarti saya mengartikannya yang namanya menghamburkan uang itu artinya menggunakan uang yang tidak efektif, cenderung asal-asalan. Jadi asal senang sekehendak hati dari yang menggunakan itu. Itu namanya menghamburkan atau memboroskan, yang tadi diistilahkan banyak macam tadi di beberapa terjemahan. Nah, jadi semacam ini saudara yang tidak pernah merenungkan istilah-istilah, sekarang saya ajak saudara untuk
membandingkan dengan terjemahan lain supaya mengerti ya. Jadi hanya untuk mengerti istilah memboroskan saja juga harus membandingkan dengan menghamburkan, memboroskan, waste, ngawut-awut, ngebreh-breh, dipakai awuntah. Seperti itu. Nah, menghamburkan uang dengan sekehendak hati, itu kalau menurut saya jawabannya ya mirip dengan korupsi kan. Ya, coba kalau kita membandingkan dengan kasus yang tadi saya ceritakan itu, pejabat yang memakai uang sekehendak hatinya karena jengkel dengan pemilik perusahaan itu sebetulnya kan dipakai untuk kesenangan dari si pemakai, dipakai untuk kesenangan dari para direktur itu, ya, dari kasus yang ini tadi, yang saya jumpai ini tadi ya. Nah, ini kan sebetulnya walaupun di situ dituliskan sah untuk pengeluaran perusahaan, tapi tidak efektif. Ya, itu sudah namanya sudah tidak jujur itu. Petugas yang bersangkutan itu cari kesenangan sedemikian rupa, tetapi tidak membela perusahaan dalam hal ini. Seperti itu, malah cenderung merugikan untuk kesenangan yang bersangkutan. Jadi kalau disebut korupsi langsung ya enggak, tapi menurut saya ya mirip dengan korupsi lah, seperti itu. Saya rasa itulah jawabannya dari pertanyaan pertama dari Ananda Happy Kurniawan Santoso ya. Jadi istilah menghamburkan itu mirip dengan korupsi. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan arti perumpamaan secara keseluruhan dari Lukas pasal 16 itu yang akan kita tekuni dalam beberapa doa malam berikutnya. Saya rasa hanya itu yang dapat kita renungkan malam hari ini. Dan saudara, ini tidak bisa dipisahkan dengan renungan sebelumnya maupun renungan sesudahnya. Karena memang ini menjawab pertanyaan. Jadi saudara, kalau mungkin ada yang membuka arsip renungan ini, video ini, saudara kalau mau mengerti secara keseluruhan tidak bisa hanya membuka renungan ini saja, tetapi lihat tanggalnya di situ. Kalau sekarang ini tanggal 29 Juni ya, maka juga harus membuka renungan yang tanggal 28 Juni 2022 dan tanggal 30 besok dan seterusnya sampai selesai, seperti itu. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, dalam renungan malam atau doa malam, kita bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi yang penting kita juga akan berdoa kepada Tuhan, atau tepatnya saya menggunakan istilah melayani Tuhan dengan doa. Karena itu kita nanti akan berdoa untuk syafaat, untuk hal-hal yang dirasa penting, dan juga untuk saudara yang dalam minggu ini nama-namanya dikirim kepada kami untuk didoakan. Sekali lagi, kemarin sudah saya menjelaskan banyak bahwa saudara, teman-teman yang terutama membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, itu pergumulannya berat, saudara. Dan kalau kita menyampaikan kepada Tuhan, ya saudara mungkin merasa berdoa itu ya hanya saudaranya tutup mata lalu mengikuti kita berdoa, tapi bukan begitu, saudara. Berdoa itu menunjukkan hati kita kepada Tuhan dan minta sungguh-sungguh. Makanya saya sampai menjelaskan bahwa nama-nama yang dikirim kepada kita ini sedang punya pergumulan berat ya. Kemarin saya menjelaskan yang masih ada di rumah sakit, yang mengalami tindakan-tindakan medis tertentu, itu pergumulannya berat. Bahkan juga keluarga yang mendampingi itu tekanannya luar biasa ya. Seringkali kalau bicara masalah penyakit itu menyangkut hidup atau mati, menyangkut cacat atau utuh semacam itu. Makanya kita harus mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dengan doa. Katakan kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami berdoa.
kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami jawaban atas pertanyaan dari firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu ada bagian-bagian yang tidak mudah kami mengerti. Tapi melalui persekutuan kami, melalui doa malam kami, Tuhan urapi kami semua, termasuk anak-Mu yang mengampu persekutuan ini, sehingga kami mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan dengan jelas, dan kami boleh mengambil kunci-kunci untuk kemenangan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sekarang menyerahkan Tuhan yang memberkati penanya, yaitu Ananda Happy Kurniawan Santoso. Berikan dalam hidupnya semakin dekat dengan Tuhan, dengan kerinduannya untuk mengerti rahasia firman Tuhan, maka Tuhan semakin membukakan hal-hal untuk kemenangan hidup. Terima kasih. Kami sekarang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, juga Tuhan yang memberikan pemulihan dan tetap dalam damai sejahtera. Kami juga menyerahkan saudara kami yang nama-namanya masih harus kami panjatkan dalam doa minggu ini, yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan itu, baik yang masih ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah yang sudah mengalami tindakan medis, maupun yang sedang persiapan untuk mengalami tindakan medis. Kami mohon Tuhan yang menolong. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo yang ada di Yogyakarta. Tuhan menjamahkan tangan Tuhan dan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Demikian juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Bapa, kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, mohon Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami untuk dapat kami sempurnakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kunci-kunci meraih kemenangan, pemahaman akan rahasia-rahasia firman Tuhan, walaupun tidak mudah, tapi Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus, Tuhan menolong kami sehingga kami memahaminya. Sehingga setiap hari kami, Tuhan berikan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki Tuhan antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa, subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga akan lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.